Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan kita pelajari adalah sistem pertidaksamaan dua variabel, yakni linear kuadrat dan kuadrat kuadrat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari sistem persamaan linear tiga variabel, yang mana di tiga variabel tersebut ada tiga cara untuk menyelesaikan atau mencari himpunan penyelesaiannya. Yang pertama adalah dengan cara eliminasi, kemudian yang kedua dengan cara substitusi, kemudian yang ketiga adalah dengan cara gabungan. Cara yang kita gunakan pada sistem persamaan linear tiga variabel itu, lalu kemudian itu nanti yang akan kita gunakan pada sistem pertidaksamaan dua variabel. Untuk kesempatan kali ini, yang kita pelajari adalah sistem pertidaksamaan dua variabel, yakni linear kuadrat. Sebelum mempelajari gabungan linear kuadrat, saya terlebih dahulu menentukan memberikan tujuan dari apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang akan kita pelajari adalah menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel. Jadi ini ada peta konsepnya. Yang pertama dipelajari adalah pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian yang kedua pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Jadi yang akan kita pelajari untuk hari ini adalah pertidaksamaan linear dua variabel dan pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Sebelumnya itu, mari kita cermati dan memahami artikel di bawah ini. Ada sebuah perusahaan tekstil. Pada harga Rp S persatuan, Departemen Pemasaran dalam suatu perusahaan tekstil memperkirakan bahwa biaya mingguan C dan pendapatan R akan diberikan persamaan-persamaan di bawah ini. C-nya adalah 120 juta dikurang 15.000 S. Ini adalah persamaan biaya produksi. Kalau R itu adalah 7.000 S dikurang S berpangkat 2. Itu adalah persamaan pendapatan. Pertanyaannya lalu kemudian, dalam kondisi bagaimanakah perusahaan memperoleh keuntungan? Yang kedua, berapa harga satuan yang akan membuat perusahaan itu memperoleh keuntungan? Untuk mempelajari semua ini, maka mari kita cermati pelajaran berikut ini. Yang pertama, definisinya, pertidaksamaan linear dua variabel adalah pertidaksamaan linear yang memuat dua variabel. Ini ada pertidaksamaannya. X dan Y adalah variabel, A dan B adalah koefisien. Bentuk umumnya adalah yang pertama, Y lebih besar AX ditambah B. Kalau ditulis terbalik, duluan AX-nya kita membacanya dari AX, maka ini dibaca AX ditambah B lebih kecil Y. Jadi kalau dibaca dari AX-nya maka dia lebih kecil dari Y. Yang kedua, AX ditambah B lebih kecil sama dengan Y. Kemudian yang ketiga, AX ditambah B lebih besar Y. Yang keempat, AX ditambah B lebih besar sama dengan Y. Ini keempat model pertidaksamaan linear dua variabel. Berikutnya adalah, jadi variabel-variabel itu dapat diganti dengan huruf-huruf yang lain dari alfabet. Grafik pertidaksamaan linear satu variabel dan dua variabel adalah himpunan semua titik, jadi himpunan semua titik pada sistem koordinat kartesius yang memenuhi sistem tersebut. Grafik ini biasanya digambarkan sebagai suatu daerah yang diarsir pada sistem koordinat yang dinamakan daerah himpunan penyelesaian. Jadi ini yang diarsir adalah himpunan penyelesaian.
Pada gambar diperlihatkan berbagai tipe grafik atau daerah himpunan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan linear, satu variabel dan dua variabel. Mari kita lihat gambarnya. Yang ini. Jadi sekali lagi kalau ini dibalik menjadi AX ditambah B lebih besar dari Y. Jadi semua yang berada di titik garis ini, karena ini adalah putus-putus karena tidak ada sama dengannya, maka semua daerah yang berada di bawahnya sini adalah merupakan himpunan penyelesaian dari persamaan ini. Begitupun juga dengan yang ini. Jadi ini dibaca AX ditambah B lebih besar sama dengan Y. Jadi ada tanda sama dengannya. Kemudian di bawahnya adalah AX ditambah B lebih kecil Y. Begitupun juga dengan yang di sebelahnya. Yang keempat, AX ditambah B lebih kecil sama dengan Y. Jadi tergantung dari pembacaan dari mana. Maka tanda pertidaksamaan akan berubah. Jika garis Y sama dengan AX tambah B sebagai garis batas, tidak termasuk pada daerah himpunan penyelesaiannya atau daerah yang diarsir, maka garis ini digambarkan terputus-putus. Jadi ini. Jika garis Y sama dengan AX tambah B sebagai garis batas, termasuk dalam daerah himpunan penyelesaiannya atau daerah yang diarsir, maka garis ini digambarkan dengan garis penuh. Tidak terputus-putus. Contoh 1. Tentukan grafik atau daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear X dikurang 2Y lebih kecil sama dengan minus 2. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita membuat koordinat Kartesius. Ini adalah sumbu X. Kemudian di atas ini adalah sumbu Y. Misal, di sini ada titik 2. Berarti cara penulisan di titik koordinatnya adalah 2,0. Begitupun juga di sebelah, misalnya di sini adalah minus 10. Berarti di sebelah sini adalah minus 10,0. Apa artinya ini? Artinya adalah pada saat berpotongan dengan sumbu X, maka Y-nya itu bernilai 0. Jadi pada saat berpotongan di sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Begitupun juga dengan kalau di sumbu Y. Kalau di sumbu Y, example, di sini adalah 8. Berarti ditulis 0,8. Di bawah sini adalah min 5. Berarti ditulis 0, minus 5. Artinya adalah pada saat berpotongan dengan sumbu Y, maka nilai X itu sama dengan 0. Pada saat berpotongan dengan sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Kita perhatikan, pada saat X-nya sama dengan 0, bagaimana cara dapatkan Y sama dengan 1 di sini? Caranya adalah kita tulis titik potong dengan sumbu X. Jadi titik potong dengan sumbu X. Oh, yang pertama dengan sumbu Y, maka X-nya bernilai 0. X sama dengan 0, kita substitusi ke persamaan. X dikurang 2Y sama dengan minus 2. Jadi kita tulis sama dengan, dihilangkan dulu tanda pertidaksamaannya.
Maka lanjut. X-nya 0 dikurang 2Y sama dengan minus 2. Berarti min 2Y sama dengan minus 2. Artinya adalah, kalau kita katakan min 2Y, berarti min 2 dikali dengan Y. Lawannya kali adalah bagi. Y sama dengan min 2 dibagi dengan minus 2. Maka Y-nya sama dengan 1. Jadi, Y-nya sama dengan 1. Berarti titik koordinatnya adalah 0,1. Sekarang yang kedua, bagaimana kalau dia berpotongan dengan sumbu X? Kalau berpotongan dengan sumbu X, maka nilai Y-nya sama dengan 0. Berarti nilai Y sama dengan 0. Untuk mendapatkan minus 2 sama dengan tadi. Jadi kita tulis titik potong dengan sumbu X. Jadi di bawah sini saya tulis titik potong dengan sumbu X dengan sumbu X. Kalau titik potong dengan sumbu X berarti otomatis Y-nya sama dengan 0. Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 ini kita substitusi juga ke soal yang ada. X dikurang 2Y sama dengan minus 2. X dikurang 0 sama dengan minus 2. Maka X-nya sama dengan minus 2. Jadi seperti ini. Sekarang kita tulis. Jadi titik koordinatnya adalah min 2,0. Kita buatkan koordinat kartesiusnya. Min 2,0 yang ini titiknya. Kemudian 0,1 ini titiknya. Kita tarik garis lurus. Kita perhatikan karena ini ada sama dengannya maka dia lurus. Tidak terputus-putus. Sekarang, bagaimana cara menentukan apakah arsirannya ke atas ataukah arsirannya ke bawah? Maka tentu adalah, jadi cara membuat arsiran membentuk sudut 90 derajat. Jadi selalu membentuk sudut 90 derajat. Jadi kayak gini. Nanti kalau kamu gunakan arsiran jadi seperti ini. Jadi dia akan membentuk sudut 90 derajat. Ya, jadi ini kayak siku-siku terbentuknya. Perhatikan lagi, bagaimana cara menentukan bahwa dia arsirannya berada di atas ataukah berada di bawah. Caranya adalah kita ambil titik uji. Biasanya yang diambil sebagai titik uji adalah titik 0,0 karena ini angkanya paling mudah. Bisa juga diambil di sini 1,1, bisa juga 2,1, bisa juga diambil 1,3. Kita ambil dulu 0,0 titik uji. Jadi kita tulis titik uji. Titik uji 0,0 karena ini yang paling mudah bagi kita, angka 0. Kita substitusi ke persamaannya. X dikurang 2Y lebih kecil sama dengan minus 2. Kasih masuk dulu 0, dikurang 0. Lebih kecil sama dengan minus 2. 0 itu lebih kecil sama dengan minus 2. Benar apa salah 0 itu lebih kecil dari min 2? Tentu ini bernilai salah. Dia bernilai salah. Maka arsirannya tidak menghadap ke bawah sini. Kita ambil lagi angka. Coba 1,3 apakah benar? Kita ambil titik uji 1,3. Titik ujinya adalah kita ambil lagi 1,3.
Sekarang kita uji apakah benar kalau misalnya kita ambil di daerah sini di atasnya yang garis lurus ini. Misalnya saya ambil titik ujinya 1,3. Titik uji jadi pada saat mengambil titik uji, bukan yang pas di garis lurus ini, nah. Bisa di atas-atasnya sedikit, misalnya 1,1000 bisa. 1,5000 bisa. Terserah. Jadi saya ambil angka kecil, titik uji 1,3. Maka berikutnya adalah kita tulis X dikurang 2Y lebih kecil sama dengan minus 2. Kita ganti X-nya 1. Atau kita substitusi X-nya 1 dikurang 2 kali 3. Lebih kecil sama dengan minus 2. 1 dikurang 6 lebih kecil sama dengan minus 2. Min 5 lebih kecil sama dengan minus 2. Jadi benar bahwa min 5 itu lebih kecil sama dengan minus 2. Maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah atas ini. Jadi begitu cara menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Sekarang kita lanjut. Bagaimana kalau sebaliknya? Ada daerah himpunan penyelesaiannya, kemudian kita disuruh tentukan model pertidaksamaan liniernya. Caranya adalah, saya ingatkan rumus yang pernah kalian dapatkan di SMP. Ini X per A ditambah Y per B sama dengan 1. A itu adalah nilai pada sumbu X. A itu adalah nilai yang berpotongan pada sumbu X. Adalah, ya untuk soal ini A-nya sama dengan minus 3. Untuk B adalah nilai yang berpotongan garis itu dengan sumbu Y. Tentu di sini adalah minus 2. Berarti B-nya sama dengan minus 2. Angka-angka ini lalu kemudian kita substitusi ke rumus yang ada. X per A-nya minus 3 ditambah Y per B-nya minus 2 sama dengan 1. Setelah itu, after that, kita samakan penyebutnya. Penyebut yang kita pakai adalah minus 6. Min 6 dibagi min 3 adalah 2. 2 kali X, 2X. Min 6 dibagi min 2 adalah 3. 3 kali Y sama dengan 3Y. Sama dengan 1. Karena penyebut sudah sama, penulisannya saya satukan, minus 6. Jadi 2X tambah 3Y per minus 6 sama dengan 1. Sekarang, bagaimana caranya agar di sebelah kiri itu adalah 2X ditambah 3Y saja? Maka tentu penyebut ini kita kali silang dengan yang berada di ruas kanan. Min 6 kali 1 adalah minus 6. Jadi sudah ada persamaan liniernya. Sekarang, cara menentukan apakah lebih besar ataukah lebih kecil. Apakah ada sama dengannya atau tidak ada sama dengannya. Kita lihat gambarnya. Jadi yang ada adalah 2X tambah 3Y minus 6. 2X ditambah 3Y kemudian minus 6. Yang menjadi pertanyaan adalah putus-putus, apakah ada sama dengannya? Sesuai dengan pemaparan tadi di depan, kalau garis putus-putus maka tidak ada nanti tanda sama dengannya. Yang kita tentukan sekarang adalah lebih besar atau lebih kecil. Kita perhatikan 0,0 di sini adalah daerah benar.
0,0 karena saya katakan daerah benar karena dia adalah daerah penyelesaian. Daerah benar. Kita substitusikan 0. 0 ditambah 0 minus 6. 0 dengan minus 6. Tanda apa diberikan agar dia bernilai benar? Maka tentu yang diberikan adalah tanda lebih besar. 0 itu lebih besar dari minus 6. Coba lagi kalau misalnya kita pilih min 1, min 3. Kita pilih min 1, minus 3. Min 1, min 3 kan sekitar sini. Dia bukan daerah penyelesaian karena tidak ada arsirannya. Dia bernilai salah. Kita coba 2x. Saya ganti dulu tintanya lagi. Kita coba 2x ditambah 3y. Kemudian minus 6. X-nya kita ganti dengan minus 1. Ditambah 3 dikali y-nya min 3 dengan 6. Min 2 dikurang. 3 kali min 3 adalah min 9 dengan 6. Minus 11. Kemudian 6. Agar dia bernilai salah, tanda apa yang diberikan? Tentu yang diberikan adalah tanda lebih besar. Jadi untuk soal ini sudah benar bahwa 2x ditambah 3y itu lebih besar dari minus 6. Karena kita sudah uji daerah di himpunan penyelesaian dengan daerah bukan di himpunan penyelesaian. Kita lanjut. Jadi ini tanda lebih besar. Kegiatan belajar 2. Perhatikan model, Y lebih besar X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 5. Ini disebut dengan pertidaksamaan kuadrat 2 variabel. Karena ada variabelnya X dengan Y. Definisi pertidaksamaan kuadrat 2 variabel adalah pertidaksamaan kuadrat yang memuat 2 variabel. Tidak ada 2 variabelnya. Bentuk umum pertidaksamaan kuadrat 2 variabel adalah, ini bentuk umumnya, A-nya tidak sama dengan 0. Karena apabila A-nya sama dengan 0, maka dia kembali menjadi persamaan linier. Pertidaksamaan linier. Jadi ciri khas pangkat kuadrat adalah X-nya, variabelnya itu berkuadrat atau berpangkat 2. Ini ada gambarnya. Kemudian ada contohnya. Sekarang kita lanjut di contoh 3. Ini tentukan grafik atau daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat 2 variabel berikut. Ini ada contohnya. Y lebih besar X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 5. Caranya adalah yang perlu kita buat yang pertama adalah yang memotong sumbu Y. Jadi seperti ini. Jadi sekali lagi kalau memotong sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Jadi titik potong dengan sumbu Y. Titik potong sumbu Y. X-nya sama dengan 0. Kita substitusi. Kita tulis Y sama dengan X berpangkat 2 dikurang 4X ditambah
5. X-nya 0, jadi sekali lagi X-nya 0, berarti semua yang ada variabel X-nya itu bernilai 0. Jadi 0 kurang 0 ditambah 5. Maka Y sama dengan 5. Jadi titik koordinatnya adalah, maka titik koordinatnya adalah 0,5. Jadi kita buat kami titik seperti ini, 0,5. Lanjut. Bagaimana cara menentukan bahwa di mana dia melengkung? Ini kan melengkung ke sini, kemudian bagaimana caranya agar dia melengkung? Di mana titik puncaknya? Cara menentukan titik puncaknya adalah ini rumusnya. Titik puncaknya P XP, YP sama dengan min B per 2A, minus B pangkat 2 kurang 4AC per 4A. Untuk soal ini, kita dapatkan bahwa A-nya sama dengan 1. Karena semua koefisien yang melekat pada variabel X pangkat 2 itu adalah A. Yang melekat pada variabel X itu adalah B. Berarti B-nya sama dengan minus 4. Kemudian yang tidak mempunyai variabel itu adalah C. C-nya 5. Setelah kita tentukan nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat ini, maka lalu kemudian kita substitusi ke rumus. Maka sama dengan minus B-nya min 4 per 2 dikali dengan 1. Minus dikali minus positif berarti 4 per 2. Sama dengan 2. Koma. Minus. Kita kasih kurung biar dia terpisah. Min 4 berpangkat 2 dikurang 4 kali 1 dikali dengan 5. Dibagi dengan 4 dikali 1. Koma minus min 4 berpangkat 2 adalah 16. Dikurang 4 kali 1, 4. 4 kali 5, 20. Dibagi dengan 4. Koma minus 16 dikurang 20 adalah min 4 per 4. Sama dengan 2, minus dikali minus positif, 4 dibagi 4, 1. Jadi di sini adalah 2,1. Setelah itu lalu kemudian kita buatkan. Karena dia tanda lebih besar tidak ada sama dengannya, maka dia adalah garis putus-putus. Jadi dibuatkan seperti ini. Jadi caranya membuat seperti ini, kemudian kita tarik garis ke atas. Ya. Lanjut. Bagaimana cara menentukan arsirannya? Apakah ke dalam kurva ataukah di luarnya kurva? Seperti tadi kita ambil titik uji. Ambil saja titik uji 0,0. Jadi kita kasih titik uji. Titik uji yang kita ambil adalah 0,0. Jadi titik ujinya adalah 0,0. Kita tulis 0 lebih besar. Kita tulis dulu persamaannya. Y lebih besar X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 5. Jadi 0 dikurang 0 ditambah 5. Maka 0 itu lebih besar dari 5. Benar apa salah 0 lebih besar dari 5? Tentu ini adalah salah.
Karena dia salah, maka di bawah kurva ini, karena 0,0 mewakili daerah di bawah kurva, berarti bukan di bawah kurva sebagai himpunan penyelesaiannya, adalah di dalam kurva. Coba misalnya kalau 2,3, kita ambil 2,3. Berikutnya adalah kita misalnya ambil titik uji 2,3. Saya ganti dulu warnanya, saya ambil ungu. Titik ujinya 2,3. Kita substitusi ke soalnya ya. Y-nya 3 berarti 3 lebih besar. 2 pangkat 2, 4. Dikurang 4 dikali 2. Ditambah 5. 3 lebih besar. 4 dikurang 8 ditambah 5. 3 lebih besar. 4 dikurang 8 adalah min 4. Min 4 ditambah 5 adalah 1. Apakah benar 3 itu lebih besar dari 1? Benar. Makanya himpunan penyelesaiannya berada di dalam kurva. Karena ada titik 2,3 yang mewakili di dalam kurva bernilai benar. Sekarang kita lanjut. Kebalikannya lagi. Dari sebuah dari sebuah kurva, kita mau ditentukan, kita disuruh menentukan pertidaksamaan kuadratnya. Tadi dipahami bahwa kalau seperti ini soalnya, jadi ada namanya titik perpotongan dengan X. Ada dua titik yang berpotongan dengan titik X. Disimbolkan dengan X1,0, X2,0. Berarti 1,0 dan 3,0. Melalui titik 0,3 untuk soal ini. Maka untuk menentukan persamaan fungsi kuadratnya digunakan rumus Y sama dengan A buka kurung X dikurang X1, X dikurang X2. Sekarang kita lihat proses kerjanya. 1,0, 3,0 melalui 0,3. Berarti dari soal ini kita dapatkan X-nya 0, Y-nya 3. X1, 1, X2, 3. Disubstitusi ke rumus yang ada. Y sama dengan A kali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Y-nya 3. A-nya, jadi A yang pertama kita cari. A buka kurung 0 kurang 1, 0 kurang 3. 0 kurang 1 adalah min 1, 0 kurang 3 adalah minus 3. Min 1 kali min 3 adalah 3, berarti A-nya sama dengan 3 bagi 3. A-nya sama dengan 1. A sama dengan 1 dikembalikan atau disubstitusi kembali ke persamaan 1. X dan Y-nya tidak diisi lagi. Berarti Y-nya tetap, X-nya tetap. Yang diisi sisa A dengan X1 dan X2. Seperti ini modelnya. Maka Y sama dengan 1 buka kurung X pangkat 2. Ini kita kali distribusi. X kali min 3 min 3X. Min 1 kali X min 1X. Min 1 kali min 3 ditambah 3. Yang sejenis dioperasikan. Min 3X dikurang X min 4X. Setelah itu, setelah sudah menjadi model persamaan kuadrat, kita kali lagi dengan nilai A yang ada di luarnya. Nilai A-nya adalah 1. 1 kali X pangkat 2, X pangkat 2. 1 kali min 4X, min 4X. 1 kali 3, 3. Jadi sudah didapat persamaan kuadratnya, fungsi kuadratnya seperti ini. Tinggal lalu kemudian, apakah dia bernilai besar atau bernilai kecil? Caranya seperti tadi, kita ambil titik uji. Ya, kita ambil titik uji. Jadi ini persamaannya adalah Y sama dengan X pangkat 2. Kita kembalikan ke sini.
Jadi kita dapatkan Y sama dengan S pangkat 2 kurang 4X ditambah 3. Agar lebih dekat, jadi saya kasih maju ke depan, ini tadi persamaannya. Kita mau tentukan apakah dia bernilai lebih besar atau bernilai kecil. Karena ini putus-putus, jadi tidak ada sama dengannya. Yang manakah benar? Besar apa kecil? Caranya seperti tadi. Ambillah titik uji yang di bawah, yang di daerah penyelesaian atau yang bukan. Kita coba yang bukan penyelesaian. 0. Kita ambil 0. Jadi Y X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 3. Jadi kita mau ambil 0 itu bernilai salah. Jadi tanda apa nanti diberikan setelah disubstitusi angka 0,0 akan bernilai salah. 0. 0 kurang 0 ditambah 3. 0, 3. Tanda apa diberikan agar dia bernilai salah? Maka tentu 0 itu lebih besar dari 3 agar dia bernilai salah. Jadi persamaannya adalah Y lebih besar X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 3. Bagaimana misalnya kalau yang kita ambil adalah yang bernilai benar. Yang bernilai benar di sini kita ambil 2,2. Kita ambil 2,2 adalah bernilai benar. Kita coba uji. Y X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 3. Kita ambil untuk benar ya. Y-nya 2, X-nya juga 2. Jadi 2 pangkat 2. 4 kali 2 ditambah 3. 2. 4 dikurang 8 ditambah 3. Kemudian 2 lagi. 4 dikurang 8 min 4. Min 4 tambah 3 minus 1. Tanda apa diberikan agar dia bernilai benar? Tentu adalah tanda lebih besar. Jadi sama juga dengan waktunya tadi bernilai salah. Sama tandanya. Jadi S pangkat 2 kurang 4X ditambah 3. Jadi saya pikir cukup untuk pertemuan kita hari ini. Jadi insya Allah nanti kita akan pindah ke kegiatan belajar 3. Di kegiatan belajar 3 itu menjadi sistem pertidaksamaan, linier, dan kuadrat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.